وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Baru saja telah kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Rian dari Jagakarsa. Mudah-mudahan beliau yang membacanya dan kita yang mendengarkannya selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami mengucapkan selamat datang kepada guru kita Al-Mukarram wa Mukhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Bari MA. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Musallah Darul Khair yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Yusuf bin Haji Matsani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita hormati, daripada guru kita tercinta yang sama-sama kita muliakan, Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai Adam LCMA, Ta'ala bituli hayati, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, niat hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita tercinta yaitu Akhirul Mahbub Yai Haji Abdul Bari MA bin Yai Haji Ali Junaidi bin Yai Haji Muallim Ahmad Junaidi. Wa ta'ala bituli hayati, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, niat hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul Mahbub, sahabat saya Ustaz Rian Indrawan dari Majelis Ratib Zikir Rasul Husna Jagakarsa, Akhirul Mahbub Ustaz Mu'in bin Kiai Haji Ahmad Junaidi Abdullah, Ustaz Ramlan, dan seluruh para ketua-ketua masjid dan musalla, para pengurus masjid, majelis ta'lim silaturahim malam hari Minggu, dan yang mohon maaf saya tidak bersebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada kesempatan malam hari ini. Yang saya sama hormati juga keluarga besar saya, keluarga besar almarhum Haji Ja'abin, khususnya pamanda saya Bapak Rinjani dan Bapak Dumyati M. Nur, dan seluruh keluarga besar almarhum Haji Ja'abin bin Fulan yang malam hari ini serta hadirin wal hadirat jamaah majelis maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta tim hadrah dari majelis Ratib wa Zikir Rasul Husna Jagakarsa. Alhamdulillah wa ala bi ni'matillah, malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat hadir, diringankan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke tempat yang mulia untuk melaksanakan sesuatu yang mulia, mahabbatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi kecintaan kita kepada kekasihnya Allah, pelindung jiwa raga kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ringan langkah hadirin sekalian, walaupun turunnya curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pahat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mengurangi semangat kita demi mendapatkan syafaat dari yaumul qiyamah dari beliau nanti insyaallah. Mudah-mudahan ringan langkah Bapak Ibu semuanya mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan barakah istiqamah kita melaksanakan sunnah risalah beliau. Mudah-mudahan kita semua beserta seluruh keluarga besar kita akan termasuk ke dalam umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah majlis maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami menghaturkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada seluruh hadirin jamaah majlis silaturahim yang dilaksanakan setiap malam Minggu berkeliling antar musalla, antar masjid di Kelurahan Pasar Manggis dan Menteng Atas, yang mudah-mudahan istiqamahan silaturahim ini akan memanjangkan daripada usia kita, memberikan barakah pada usia kita, sehingga apa yang kita hajatkan
kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku daripada mewakili pengurus masjid, pengurus musalla Darul Khair, kami haturkan pertama-tama banyak terima kasih atas kehadiran hadirin semuanya untuk mengikuti daripada acara peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, saya haturkan permohonan maaf bila dalam penerimaan dan bila dalam melayani daripada Bapak Ibu semuanya banyak kekurangan, ada kehilafan yang mungkin kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketidaksempurnaan hanyalah milik kami sebagai tuan rumah yang melayani. Kalau tahun lalu saya hadir dalam majlis mewakili pengurus Darul Khair, namun pada malam hari ini berdasarkan hasil rapat di Daulat, hasil rapat para sesepuh dan teman-teman daripada pemuda dan remaja Musalla Darul Khair, saya diberikan amanah untuk mengurus musalla Darul Khair ini. Terus terang, musalla ini memang bukanlah hal yang asing buat kalian. Tahun 89 pindah dari Setiabudi, dari Pedurenan ke tempat ini. Semenjak itu bersama-sama almarhum daripada orang tua kita Bapak Haji Muhammad Harun bin Bapak Haji Ja'abin dan mamanda saya almarhum Bapak Haji Kalubi Sugiarto bin Abdul Khair dan seluruh daripada pengurus-pengurus yang sudah wafat, yaitu diantaranya almarhum Bapak Haji Ridwan Nur, almarhum Bapak Haji Marzuki Nur, almarhum Bapak Haji Sutrisno bin Abdul Wahab, Pak Sarkoni juga yang mantan RT kita di sini. Maka kita memakmurkan, berusaha sampai tahun 2003. Tahun 2003 saya menikah dengan salah satu cucu yang mewakifkan, cicit yang mewakifkan dari mushola ini. Akhir saya hijrah ke Lenteng Agung. 20 tahun perjalanan, maka tidak terasa orang-orang tua kami, para pamanda-pamanda kami sudah banyak yang berpulang ke rahmatullah. Maka kemarin saya didaulat untuk mengurus ini musalla. Saya mohon doa dan keikhlasan daripada guru-guru kami dan hadirin semua. Mudah-mudahan apa yang akan kami laksanakan demi dalam memakmurkan ini musalla dapatkan ridha dan kemudahan, keikhlasan dari antum semua dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah, yaitu untuk menyelenggarakan acara pada malam hari ini hingga dapat terselenggara berjalan pada seperti ini. Malam hari ini pun saya dari Jagakarsa membawa tim hadrah dan juga Ustadz Rian Indrawan. Tadi Ustadz Muin mengatakan dari Jagakarsa. Betul, dia tinggal di Jagakarsa, tapi beliau lahir di rumah Bersalin Pitoyo, Pasar Rumput. Ya, jadi Ustadz Rian hari ini saya bawa untuk dia baca maulid, untuk dia baca Quran di kampung tempat dia dilahirkan. Justru saya lahirnya nggak di sini, di Pedurenan. Ya, beliau saya bawa ke rumah sakit Pitoyo. Beliau adalah keluarga besar dari Bapak almarhum Haji Madillah. Jadi kalau yang tinggal di Pasar Rumput, Haji Madillah ini cucunya. Ya, saya bawa, saya ketemu di Jagakarsa. Dari Lenteng Agung saya hijrah ke Serengseng Sawah. Ketemulah dengan beliau. Sama-sama kita jalankan majelis ratib, berzikir, asmaul husna di Jagakarsa. Bilangan Serengseng Sawah
sampai dengan tempat ini pun dapat giliran setiap malam Senin 2 bulan sekali, insya Allah. Jadi oleh karena itu demikian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran khusus pada guru-guru kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Fai Adam LCMA, Bapak Kiai Haji Abdul Bari MA, dan insya Allah sedang dalam perjalanan guru kita Khalifatul Kuitang Al Habib bin Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Abdul Al-Habsyi, insyaallah nanti akan duduk bersama kita membacakan doa maulid dan doa penutup, insyaallah bil barakah daripada Habib Ali Kuitang. Dan mudah-mudahan kehadiran pun di sini bersama-sama kami adalah cucu Muallim Junaidi, yaitu guru besar para ustadz di bilangan Setiabudi, Ustadz Abdul Bari MA. Beliau adalah juga, karena saya juga belajar kepada guru Muallim Junaidi, alhamdulillah hari ini kita bertemu duduk bersama cucu beliau. Ya, jadi mudah-mudahan duduknya kita bersama orang-orang alim, yang keturunan orang alim, insyaallah tambah barakah kita fid dini wa dunya wal akhirah. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Ustadz Haji Muhammad Yusuf yang telah menyampaikan kalimat sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita, terutama bisa menjadi motivasi bagi pengurus dan remaja Musallah Darul Khair. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Haji Muhammad Yusuf yang sudah baru saja didaulat menjadi ketua Musallah Darul Khair, mudah-mudahan Allah segera memberikan kemudahan dalam menjalankan amanah ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mendengarkan mau'izah hasanah yang insyaallah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramul Mukhtarram Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai Adam LCMA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa qala ta'ala ayda wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pecinta baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musalla Darul Khair. Semoga kita yang hadir semuanya dicatat oleh Allah min ahlil khair. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Fadilatul Mukarram Kiai Haji Abdul Bari MA
yang luar biasa. Kalau beliau ini cucu dari ulama besar di Menteng Atas. Namanya Kiai Haji Ahmad Junaidi. Di mana beliau saya belum pernah ketemu, tapi namanya tidak asing. Beliau sering datang ke wilayah saya di Kebon Nanas. Kenapa? Karena di Kebon Nanas itu beliau banyak bermudzakarah dengan ulama-ulama di sana. Di antaranya adalah saya punya kakek almarhum al-maghfurlah muallif Ki Haji Sabdullah bin Haji Ma'in, dan kakek saya juga almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Salam bin Haji Ma'in, serta segenap ulama-ulama di sana. Dan baru enggak kalau beliau adalah cucu. Ini sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan Akhin Al-Fadil Kiai Haji Abdul Bari MA, Allah sehatkan badannya, dilapangkan hatinya, dimurahkan rezekinya, diberikan ilmu bermanfaat dan juga manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhin Al-Fadil Ketua Mushallah Darul Khair yang baru saja dilantik, Akhin Al-Mahbub Al-Ustadz Haji Muhammad Yusuf, kita doakan semoga di tangan beliau Darul Khair semakin makmur, semakin syiar, bukan saja taklimnya tapi juga gurunya juga makmur, juga jamaahnya semakin makmur. Alhamdulillah, kita doain semoga Haji Yusuf banyak duit. Mau Haji Yusuf ya? Iya, kalau beliau banyak duit Ustadz pasti kebagian. Amin. Jamaah juga alhamdulillah. Juga qori kita Al-Ustadz Rian Indrawan yang kita doakan semoga Allah sehatkan badannya, dilapangkan hatinya. Berikut dengan tim hadranya semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap ketua-ketua mushola dan juga masjid dalam lingkungan majelis silaturahim malam Ahad, mudah-mudahan segenap para ketua dan jamaah diberikan rahmat barokah sehat afiat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hal ini akan menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ini adalah balasan Allah yang sifatnya cash. Sifatnya cash. Ya. Kalau kemarin basah-basahan, sekarang terang-terang, dapat makan lagi, dapat susu, alhamdulillah. Ini balasan dari Allah baru di dunia, ya. Di akhirat lain lagi, ya. Kenapa? Itu kesabaran kita. Ketika kita sabar dengan ujian Allah, maka disitulah wa basiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang, apa kabar gembiranya? Tak lain tak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sabar kita dalam menghormati memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berasa gak kita kalau kemarin kita berjuang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu makalah ulama mengatakan faza kalbun bihubbi ashabil kahf. Beruntung seekor anjing bisa masuk ke dalam surga. Anjing masuk surga. Ada enggak? Ada. Anjing yang najis mughalladhah masuk ke dalam surga. Satu sebab bihubbi ashabil kahf, karena sebab cinta kepada ashabul kahf. 7 orang pemuda ditambah 1 seekor apa? Anjing. 7 pemuda orang baik, 7 pemuda orang soleh, 7 pemuda masuk surga. Anjing
karena ngikut orang soleh, karena ngikut orang baik. Kira-kira kalau kita ngikut Nabi masuk surga gak? Kok pelan banget? Anjing cinta Ashabul Kahfi, ngikut Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi bukan Nabi, bukan Rasul, hanya orang biasa, tapi orangnya taat, orangnya ibadat. Anjing ikut-ikutan. Ashabul Kahfi masuk surga, anjing masuk. Sekarang yang kita ikuti baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk surga, kita Nabi masuk surga, kita alhamdulillah mau masuk surga. Alhamdulillah masuk. Kita tunggu sebentar. Ya. Lanjut. Alhamdulillah, ini majlis tambah barokah karena dihadiri oleh cucu dari wali kutub kita, Al Habib Ali bin Abdurrahman
bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, sahibu Twitter. Mau dengar gak cerita tentang beliau? Baik. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun 1960, tolong catat tahunnya. Saat itu PKI lagi gencar-gencarnya ngebunuhin ulama. Banyak ulama-ulama NU di Jawa Timur, di Jawa Tengah dibantai, dibunuh dengan cara diculik, kemudian dibunuh. Bahkan diantaranya Gubernur Jawa Timur Pak Suryo diculik, dibuang jasadnya sampai ke Ngawi. Nanti kalau kita jalan tuh lewat di Ngawi itu ada patung di situ. Gubernur Jawa Timur yang memang pro dengan Nahdlatul Ulama, PKI hidup. Makanya kalau nggak ada penamanya itu berarti ada situ. Ya Rabbana, begitu. Ya. Kemudian satu saat ada seorang ulama NU namanya Kiai Haji Ali Mansur. Beliau cucu dari Kiai Haji Ahmad Siddiq dari Jember. Satu malam beliau nggak bisa tidur lantaran merenungkan, kalau begini ulama diculik, ulama dibunuh, lama-lama ulama habis, otomatis taklim sepi, taklim senang taklim itu. Habis ulama diculik-culikin, habis ulama dibantai, habis ulama dibunuh. Akhirnya Kiai Haji Ali Mansur nggak bisa tidur itu malam. Diambil kertas dengan sendirinya, tangannya seakan ada yang nuntut, menulis bait-bait syair Rasul. Kemudian ketika sudah capek ditaruh. Esok malam dia tidur mimpi ada pasukan kuda berjubah putih mengepung dia punya rumah. Dia bingung, ini pasukan jubah putih. Terbangun lagi, dia lanjutkan lagi tulisan syair tersebut. Besoknya Yaumul Khamis itu dia punya tetangga pada datang pagi. Tetangga datang, ada yang bawain beras, ada yang bawain telur, ada yang bawain daging, sayur, buah, segala macam. Kemudian masak. Kiai Haji Ali Mansur bingung sama mengawini. Datang berbondong-bondong. Ya, nggak ada hajat, la haul, wala pernikahan nggak ada. Tapi datang bantuan orang. Beras berkarung-karung, telur, terigu, segala macam. Rame-rame masyarakat masak. Bingung ini banyak. Yang jelas masyarakat masak karena nanti bakal ada acara. Pagi mereka mengolah, pagi mereka masak. Tepat ketika dikumandangkan adzan zuhur, datang serombongan ulama berjubah putih. Ini di Jember dipimpin oleh Habibul Al-Mahbub Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitah. Tuh yang pimpin tahun 1960. Apaan dari Kuitah? Ya. Datang ke Jember ke tempat Kiai Haji Ali Mansur. Kemudian duduk, wah silakan. Ya. Bahasanya Habib Ali orang mulia, orang hebat, yang undang siapa? Kok tiba-tiba datang bikin maulid kagak, bikin haul kagak, bikin pernikahan kagak, kok tiba-tiba ulama? Kalau dari Jakarta 3
Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitah, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, atau Habib Ali Bungur panggilannya, dan Habib Salim bin Ahmad bin Jintan. Dan di belakangnya para habaib yang lain, para ulama-ulama yang lain. Dipersilakan duduk, dipersilakan makan, selesai makan. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitah selaku kalau bahasa kita nih pimpinan rombongan. Ditanya, Kiai Ali Mansur, mana coret-coretan syair yang ente bikin semalam? Kaget. Ya, bahasa kita jangankan orang luar, bininya nggak tahu. Dia nulis apaan semalam, paham nggak? Bininya, ini dari Kuitah bisa tahu. HP belum? Siapa yang tahu? Jangankan kata pembantu, anak bininya yang satu kamar nggak tahu apa yang dia tulis malam. Mana coret-coretan salawat yang ente bikin semalam, aneh mau lihat. Coretan apaan dia? Yang semalam, 2 malam itu coret-coret, mana lembarnya? Inilah kewalian seorang Habib Ali. Dikasih. Ya. Ketika dikasih, ternyata itu adalah coret-coretan sholat bait-bait. Ya. Kemudian dikatakan, wahai Kiai Ali Mansur, yang datang dalam mimpi pasukan kuda dengan jubah, itulah pasukan Badar. Dan sholawat ini aku namai dengan sholawat Badar. Yang namai sholawat Badar siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitah. Disuruh Kiai Ali Mansur baca, dibaca sholawat itu. Ya. Kemudian Habib Ali mengatakan, wahai para ulama, kaum muslimin, mari kita lawan PKI dengan sholawat Badar. Ya, sampai akhirnya Kiai Ali Mansur diundang ke majelis Kuitah untuk membacakan sholawat Badar. Dipimpin langsung ke ahli Kuitah, gemuruh masyarakat membaca sholawat sekian. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya baca salatullah salamullah ala taha rasulillah. Yang kedua, ini kisah yang kedua. Ketika cerita Kiai Habib Ali Kuitah aja deh. Yang kedua yang saya dapat
bahwasanya satu saat Allah yarham Al-Habib Ali Kuitang ini pulang dari satu majelis. Kemudian sudah agak larut, beliau ingin istirahat. Tiba-tiba rumahnya diketuk orang. Assalamualaikum Habib, Assalamualaikum Habib. Kemudian dibuka oleh istrinya. Ya, panggilannya Umi. Kenapa? Umi minta tolong, ada Habib. Ada, tapi Habib lagi istirahat. Ya, tolong kami lagi bikin maulid. Mau balik yang diundang nggak datang. Jamaah udah ngumpul. Takut kami dilemparin botol. Lantaran spanduknya gede. Ceramah kita tahunya nggak datang. Ya, takut jamaah, takut hadirin kecewa. Perlu banget. Ya, Habib itu menyampaikan apa? Sedikit tausiah. Ya, iya tapi Habib baru pulang mau istirahat. Dari dalam teriak, Umi tunggu sebentar, Abah lagi pakai baju. Cintanya kepada akhirnya Umi pakai jubah, pakai imamah berangkat. Di mana? Bekasi. Jauh. Udah jam 11 saat itu. Berangkat. Ya. Begitu beliau yang kasih tausiah, jamaah luar biasa. Artinya, Yarin mau balik gak datang. Yang penting Habib Ali yang datang. Coba. Ya. Yang diundang perunggu, yang datang emas. Alhamdulillah. Emas yang datang, siapa yang gak kepengen? Allah Akbar. Beliau menyampaikan tausiah segala macam. Selesai. Tausiah diri orang dikasih makan, makannya belut goreng. Oh belut. Apa tuh? Lindung ya. Beliau nggak doyan, tapi nggak kepengen nyakitin orang. Beliau katakan, maaf Bapak, ini belut kesukaan saya paling doyan sama belut. Umi di rumah juga doyan. Saya kalau makan sendiri ingat Umi. Boleh nggak saya makan sama Umi di rumah? Ya Rabbana. Boleh dibungkus. Bawa pulang. Ya, bawa pulang. Selesai orang itu nganter pulang, Umi nanya, apaan Mbak? Belut. Enggak ada. Kasih orang di luar. Kira enggak? Selesai. Besok jam 10, yang semalam undang datang bawa ember. Apaan tuh? Belut. Kenapa? Habib doyan belut. Seember dibawain. Allahu Akbar. Ini masalah. Ya, cintanya kepada umat luar biasa. Ya. Cerita keberapa ini? 2, ketiga. Ini di bulan suci Ramadan. Allah yarham Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habis di Kuwait. Saat itu keluar rumah hendak salat zuhur di masjid dia. Berangkat ya. Begitu baru 2 langkah ada yang teriak, bisa minta saya pengen sholat gak punya kain. Ya, akhirnya baik terus tanya Umi ada kain kan? Ya Pak lagi dicuci semua. Ada. Itu kain yang lagi dipakai di buku. Dilipat, dipakai kain yang batik punya Uminya. Paham nggak? Saking apa itu? Nggak ada lagi kain. Dikasih, nih, sholat ya, ya berangkat ke masjid, dikasih kain tuh, dipakai kain apa? Kain batik, kan lagi terus kain batik. Ya. Kemudian selesai sholat zuhur, pulang. Gimana? Apa? Hadiah kan 1 konten. Allah Akbar. Nyumbangnya 1, dapatnya Allah.
Itulah balasan Allah. Allah ikhlasnya luar biasa. Ya. Makanya kalau dari ulama, maaf, datang ke ulama kita, ya, kalau dikasih yang baru jangan mau, minta yang apa? Kenapa? Berkah di situ. Tapi kalau kasih guru yang baru, masa kasih guru dipakai? Bang ajar Pak. Tapi kalau dari guru minta yang guru ngasih kita sorban, guru ngasih kita baju, guru ngasih kita kain, yang second ambil, karena di situ berkahnya di situ. Maksud yang baru dong, bego. Paham? Minta yang apa? Second. Allah yarham. Saya punya guru, Syekhina wa murabbi ruhina mu'allim Anwar Bekasi. Ketika dia meninggal, keluarganya nggak siap. Keluarganya nggak siap. Orang datang bukan sekedar takziah, diborong itu lemari, yang ngambil kainnya, yang ngambil sorbannya, yang ngambil jubahnya. Ya Allah, keluarga nggak siap. Habis sebegitunya tabarukan ngerampok. Paham? Jadi jangan ngambil begitu. Kalau dikasih, alhamdulillah. Ini masrul. Terkadang ada ulama-ulama kita sini. Nah, lo pakai nih. Sini nih, lo pakai nih. Alhamdulillah. Kenapa? Ya. Sampai-sampai saya punya kawan. Karena Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf senang kepada orang itu. Bukit Duri dikasih kopiahnya. Ya. Habib Ali ada satu acara dijemput sama dia. Dari mulai sebelum maghrib, dari mulai taklim, satu maulid, ke maulid berikutnya, sampai pulang jam 1 malam. Ini orang setia banget. Ya, awalnya ngejemput karena dibikin maulid. Supaya Habib Ali dijemput dari sebelum maghrib. Dibilang sebelum maghrib aneh taklim dulu. Ya Beb. Habis taklim, pada isya taklim lagi. Ya Beb. Baru setelah itu datang ke acara maulid. Ternyata malam itu ada 3 maulid dia. Diikut. Ya. Begitu turun Habib Ali As-Segaf, mau masuk rumah, dibuka kopiahnya. Nih, buat ente. Ya Allah. Masuk ke dalam rumah nggak pakai kopiah, buat ente. Berkah Allah. Ya Allah. Sampai gini hari dibaca. Ya. Diunjukin Ustaz ini. Langsung dari Habib Ali As-Segaf dikasihkan. Ini gila banget, ya. Padahal pada yang baru bisa sekarung, tapi nggak bekas palanya. Ini berkahnya, ya. Ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian kisah yang terakhir, kira yang terakhir nih. Terakhir, saya punya tetangga, Allah yarham Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Abbas, kakek daripada Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagid bin Abdullah bin Salim Al-Abbas, itu tetangga. Di mana kakeknya ini Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Abbas tiap hari Ahad pagi nggak pernah absen. Selalu dia meskipun usianya udah apa? Lanjut 90 tahun. Tetap ya dengan sisa tenaga tidak datang hari Ahad pagi. Satu saat badannya udah lemah, sakit, batuk-batuk. Anaknya, putranya, Allah yarham Al-Habib Muhammad Al-Bagid, ayah daripada Habib Hud mengatakan, Abah kan Abah istirahat dulu. Hari ini Abah enggak usah kita. Ya. Kemudian dengan nada emosi mengatakan, lu jangan ngelarang gue begitu, ya. Pokoknya sampai kapanpun gue harus. Lu nggak tahu, ya. Kenapa? Kita itu Habib Ali selalu hadir. Habib Ali bin Abdurrahman Al selalu hadir. Saya malu kalau sampai beliau hadir saya nggak ada. Malu, ditegur. Antum kemana nggak datang? Tumben nggak masuk ke majelis aneh, kenapa?
Orang yang hadir di majelis taklim Kuitang Ahad pagi ditandain sama Habib Ali. Kenapa beliaunya hadir? Ditandain siapa-siapa. Pernah satu saat Allah yarham putranya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ketika beliau memimpin setelah ayahandanya meninggal, datang kabar Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember kepengen datang hari Ahad pagi. Tentu kudu ada persiapan hidangan. Bingung gak punya duit, mau ngasih hidangan apa? Dilapor, Abah Habib Saleh Tanggul mau datang, sementara kita nggak punya makanan, tolong Abah. Begitu. Akhirnya datang yang bawain beras, yang bawain daging, yang bawain ini segala macam. Ditanya, dari mana Pak? Saya sama Habib Ali kita disuruh bawa kemari. Ya. Begitu Habib Saleh datang, selesai kasih tausiah, selesai doa, makan. Apa kata beliau? Ini nasi, ini hidangan dari Habib Ali kita. Ini masalah. Jadi majelis taklim kita nggak sembarang. Itu majelis taklim pertama di ibu kota DKI. Dari majelis taklim Kuitang lahir majelis taklim Al-Haddad di Condet, lahir majelis taklim Asy-Syafi'iyah Bali Matraman, dan lahir majelis-majelis taklim yang lainnya. Sumbernya dari Kuitang. Di zaman Belanda beliau pernah ditangkap lantaran mengibarkan bendera merah putih. Oleh Belanda ditangkap di penjara daerah Selipi. Ini penuturan Habib Ali Assegaf. Ditaruh di Selipi, itu Selipi penjara bawah tanah yang tidak kelihatan matahari. Di dalamnya ada preman yang galak. Siapa yang masuk gak lama bakal apa? Mati. Itu preman makanannya daging manusia. Galak luar biasa. Habib Ali dimasukin penjara bawah tanah. Di dalamnya ada preman yang beliau duduk, beliau masuk, preman beliau duduk, beliau zikir. Begitu preman bangkok, ada orang berjumpa, ya dibosan itu apa? Pakai datang ke sini nyerah nyawa. Dideketin. Begitu dideketin, sirnya nampak. Itu preman gak berdaya. Dia diem tempat. Diem. Diem. Assalamualaikum. Diem. Assalamualaikum. Di tempat baru. Sirnya. Akhirnya dia belajar sholat, dia belajar wudhu, dia belajar Quran sampai keluar. Begitu keluar bersama nih preman, ini preman terus hadir tiap hari Ahad pagi. Bahkan saking sayang Habib Ali duduk di antara para habaib. Sampai begitu beliau meninggal pesan kepada anaknya Habib Muhammad. Muhammad, ini anak adalah kalau bahasa kita nih anak murid. Tolong dihormati. Tepatnya di sini. Ya, Pak. Sampai akhirnya Habib Ali meninggal. Ini orang terus ngaji, muhibbin, nggak pernah meninggalkan majelis Kuitang. Kemudian satu saat ini orang nggak datang. Allah yarham Habib Muhammad tenang baru sekali. Akhirnya minggu kedua nggak datang. Minggu ketiga nggak datang, akhirnya dilacak. Gimana rupanya? Tidak datang. Apa yang terjadi? Oh, ternyata beliau 3 kali nggak datang lagi sakit. Lagi sakit. Ya. Sampai akhirnya dia didoakan dalam hijab, pulang Allah yang Habib Muhammad. Dapat 1 minggu berikutnya datang. Ya anaknya, tolong ibu rumah. Kenapa? Kayaknya ayah lagi sakit. Kemudian ketika itulah sang preman mengatakan, Abah datang ngejemput. Abah
Akhirnya dengan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, maka orang itu pun meninggal dalam keadaan husnul Habib Muhammad yang mimpin langsung sholatul jenazah. Ini kalau di Muhyiddin begitu. Ya. Maka Habib Ali pernah mengatakan, siapa yang datang ke majlis 2 hari Ahad pagi tergantung apa. Kalau niatnya pengen kaya, Allah. Niatnya pengen dapat jodoh, Allah kasih jodoh. Niatnya pengen berkah, Allah kasih. Niatnya pengen ilmu, Allah kasih ilmu. Tergantung nih, Pak. Oleh karenanya kalau ada jamaah sekalian yang aktif di majlis hari Ahad pagi, tolong luruskan nih niat kita. Satu, kita niat apa? Nyari barokah. Itu aja. Kalau barokah dapat, yang lain pun akan apa? Akan dapat. Kalau barokah dapat, ilmu dapat. Harta dapat. Jodoh, alhamdulillah dapat. Ya. Oleh karenanya kita bersyukur di malam hari ini kita dihadiri, kita dikunjungi, kita didatangi oleh dzurriyyah baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dzurriyyah daripada sahibul kutub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Oleh karenanya ketika nanti beliau menyampaikan tausiah atau menyampaikan doa, maka aminkanlah dengan khusyuk, dengan tenang. Jangan ada yang bicara, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang makan, jangan ada yang minum. Aminkan doa beliau. Kenapa? Karena doa beliau ijabah oleh Allah. Inilah sekali lagi saya katakan balasan dari Allah. Setelah kemarin kita diapain? Nih balasannya langsung dihadiri oleh cucu penyusun kitab Maulid Sibtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan majlis kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaahnya sehat wal afiat, jamaahnya sehat wal afiat, jamaah sehat wal afiat, dan semoga apa hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Demikianlah yang kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai Adam LCMA yang telah menyampaikan mau'izah hasanahnya. Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Kita ucapkan selamat datang kepada guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan kehadiran guru kita Allah berikan keberkahan di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan sambutan atas nama guru tetap di Mushallah Darul Khair yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram. Ya, mohon maaf sebelum kita mendengarkan sambutan dari guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Bari MA, marilah sama-sama kita mengaminkan doa Maulid Al-Habsyi yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Hadirin dan hadirat, mari kita aminkan maulid yang disebut oleh Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi, dan sekaligus kita lengkapi, kita sempurnakan keberkahan majelis kita yang mulia malam hari ini, majelis Maulid Nabi, majelis kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT semakin memberkahi kita semua, jadikan kita orang-orang yang setia, yang mengikuti
ajaran, mengikuti perintah-perintah agama, perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Karena perintah Rasul berarti perintah Allah. Taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Dapat bimbingan Rasul berarti dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengannya kita semakin kenal Nabi kita, kenal perjuangannya, kenal pengorbanannya, kenal inti ajarannya yang lurus, dan kita ikuti ajarannya, kita ikuti, kita teladani akhlak perilakunya, kita hidupkan dan kita pegang teguh sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan hidup kita memperoleh kebahagiaan, memperoleh keselamatan, dan kelak di hari kiamat kita semua memperoleh syafaat yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ali sayidina Muhammad. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحط رحال فتغشاها منه الخيوطات نتوجه إليك يا أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين صلي وسلم على تلك الذات الكاملة استودعي أمانتك وحفيظ سرك حامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر محبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك ساقي كوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص مخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك يا عبد النبي الكريم توصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركتنا وسكناتنا بعين عناية تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وعصينك تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا تقبل منا ما تعرفنا فيه من نياتنا وأعمالنا اجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحال بطرائق اتباعه من السال حقك وحقه من المؤدي هاديك من الحافظين. اللهم إنا لا نطمئن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة يصلتنا إليك فلا تهينا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وجنب إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما والمؤمل بما جعلنا ممن نصر عبد الحبيب ووازره ووالاه وما بركة وشرف بجهة أولادنا ووالدينا على قدرنا ووالدينا مع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات معلم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا أكشف لهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار
وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين والمنافقين والكفار جعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلاء في الحرز المكين من الذنوب وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا مجيب حاضرا لا يغيب وصلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا دينيا ودنيوية قريب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita telah mengaminkan pembacaan doa Maulid Al-Habsyi yang dipimpin oleh guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan selamat jalan kepada guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan sampai di tujuan beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan atas nama guru setempat sekaligus ditutup dengan doa akhir yang akan disampaikan guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Bari MA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in. Habibi rabbil alamin. Syafi'il mudnibin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang baru saja meninggalkan tempat, Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa meneruskan perjuangan dari orang tua dan kakek-kakeknya. Begitu juga guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai Adam. Ketua Musholla Darul Khair Ustadz Haji Muhammad Yusuf, para kiai, para asatid, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang sejuk ini Allah kumpulkan kita bersama dalam keadaan sehat walafiat. Yang tadi dikatakan oleh Kiai Rifai Adam, kalau kemarin basah-basahan, sekarang
terang-terangan, ya, kenyang-kenyangan, anget-angetan, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat yang tepat keluar dari mulut kita adalah kalimat alhamdulillah, dikasih nikmat bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, kumpul bersama, berzikir, menyebut nama Allah, bersolawat kepada Rasulullah, bermuajahah dengan orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang baik, melakukan acara-acara yang baik, kumpul di tempat yang baik, ya, Darul Khair tempat yang baik, ya. Mudah-mudahan kalau kita bersama dalam kebaikan, kita akan ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan. Kalau tadi disampaikan oleh Kiai Ahmad Rifai Adam, beliau baru tahu kalau saya cucunya Kiai Ahmad Junaidi. Saya juga tadi baru tahu kalau beliau cucunya Kiai Sabdallah. Kiai Sabdallah ini menurut penuturan orang tua saya adalah kiai yang mengawinkan orang tua saya. Ya, orang tua saya dikawinkan oleh Kiai Sabdallah, dihadiri oleh Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Karena saya punya orang tua berguru, salah satu gurunya adalah Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Bahkan saya punya nama diberikan oleh Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Jadi ketika saya mau dilahirkan, ya, saya sih nggak ngalamin, ya. Kalau saya ngalamin repot. Katanya orang tua saya datang ke Habib Abdullah bin Salim Al-Attas minta nama, maka dikasih nama Abdul Bari. Kemudian kisah ini saya ceritakan kepada Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas. Maka kata Habib Hud, oh iya benar, karena Njit Habib Abdullah bin Salim Al-Attas itu punya guru namanya Habib Abdul Bari bin Idrus Al-Idrus. Maksud saya mau cerita gini apa? Tabarrukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Kalau tadi dikatakan oleh Kiai Rifai Adam, dikasih barang yang bekas sama guru, ambil, ya, kalau bisa gantiin. Jangan maunya menerima doang, kasih juga, ya. Ya bukannya begitu. Tabarukan, di situ ada kemuliaan. Ya, kita bersama orang-orang yang baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Itu kepada orang-orang yang baik, orang biasa. Bagaimana kalau kita bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Gak ada orang yang bersama dengan Rasulullah, pasti itu orang akan mendapatkan kebaikan, keberkahan di dalam hidup. Maka saya mau cerita sedikit dari apa yang dituturkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitabnya Al-Anwar Al-Muhammadi. Ini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani orang hebat. Kenapa saya bilang orang hebat? Orang yang seluruh hidupnya dia curahkan untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dia menulis banyak kitab. Di antaranya dia tulis Hujjatullahi 'alal 'alamin fi Mu'jizati Sayyidil Mursalin. Dia juga menulis kumpulan sholawat-sholawat, ya, Sa'adatud Darain fi sighati sholati 'ala khairil darain. Dia tulis kitab Jami' Karamatil Auliya dan banyak lagi. Dia tulis kitab Jawahirul Bihar.
Bahkan diceritakan ini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani adalah seorang hakim. Kemudian satu ketika dihadapkan kepada dia seorang pemuda. Ditanya, apa yang telah kau lakukan? Saya telah membunuh. Kata ini pemuda. Kenapa kau membunuh? Saya membunuh orang yang telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendengar hal itu, apa yang dilakukan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani? Beliau turun dari kursi hakimnya, beliau cium tangan ini pemuda. Kata beliau apa? Ini tangan adalah tangan yang telah membela Rasulullah. Maka beliau putuskan berhenti menjadi hakim. Karena apa? Enggak mau memberi hukuman kepada orang yang telah membunuh orang yang telah menghina Nabi Muhammad SAW. Makanya saya bilang ini orang-orang hebat. Bahkan apa? Ada seseorang di Madinah, ulama hebat. Begitu hebatnya ini ulama, kata dikatakan ini ulama setiap hari bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini ulama setiap malam bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Sampai satu ketika sekian hari sekian malam dia nggak ketemu, nggak ngimpi sama Nabi, bingung, sedih. Ya, di sini ada yang mimpi ketemu sama Nabi, pernah nggak? Sama, saya juga belum. Sedih, nggak gampang Pak ya, nggak gampang. Mimpi saja ketemu sama Nabi, apalagi ketemu dalam keadaan terjaga. Cuma orang-orang yang dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ini Syekh yang setiap malam biasanya bertemu dengan Nabi, bermalam-malam dia nggak ketemu sama Nabi. Sedih hatinya, ada apa nih? Saya punya kesalahan apa sehingga Nabi nggak mau menemui saya lagi? Walau hanya sekedar di Nabi. Sampai satu ketika dia ketemu sama Nabi di dalam mimpi. Maka kemudian ini orang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ada apa gerangan sekian malam yang lalu mau bertemu dengan Nabi? Jawab Nabi pada ini, bagaimana saya ingin di dalam rumah ada yang celak Ismail An-Nabhani. Cuman gara-gara punya Amani Bahani karangan ini celak Ismail. Maka gara-gara ini Syekh punya kitab yang isinya mencela-cela Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Nabi nggak mau ketemu sama dia lagi. Ambil itu kitab dia bakar. Syekh Yusuf bin Ismail. Nah, di dalamnya Halimah yang di zaman Nabi, bukan Halimah aja. Ini Halimah Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, perempuan hebat. Gimana hebat? Bagian dari dirinya orang kurang ajar yang mulia masuk neraka. Adab sama Nabi. Sayyidah As-Sa'diyah
beliau cerita setelah beberapa hari dilahirkan, ini beliau cerita, Sayyidah Halimah Sa'diyah, saya Makkah bersama rombongan perempuan-perempuan mencari kerja menyusui bayi yang baru. Itu kebiasaan di metropolitan kita, kota. Segi bahasa agak-agak kecampur sama orang-orang asal dari ya, banyak bayi pedalaman bahasa Arabnya lebih murni. Maka ini dia datang bersama perempuan-perempuan dengan Sayyidah Halimah, mari anak-anak yang disusuin gembala. Diceritakan oleh Sayyidah Halimah apa? Saya ketika datang ke kota Mekah dalam keadaan perut lapar, bersama suami saya perutnya lapar juga, bersama ontak saya perutnya lapar juga. Ya, ontak ini rombongan apa namanya ontaknya Sayyidah Halimah ini berada di belakang, kalah sama ontak-ontak teman-temannya yang sehat-sehat, yang kuat-kuat, yang gemuk. Sampai Mekah belakangan, telatan. Sampai di kota Mekah, ini perempuan-perempuan yang lain udah dapat bayi yang akan mereka bawa pulang untuk mereka susui. Karena datangnya telat nggak kebagian, tinggal satu sisa. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Nabi kita ini udah ditawarin semua perempuan yang datang lebih dulu dari Sayyidah Halimah ini udah nemuin bayi Nabi Muhammad SAW. Tapi pas tahu ini bayi yatim, bapaknya nggak ada, ya nggak bisa diharapin duitnya, nggak mau nyari bayi lain sampai semuanya tinggal keliling. Mana dia nih bayi yang belum disusuin, nggak ada, semuanya udah ada bayi ibu-ibu yang mau nyusuin kecuali satu. Saya nggak enak kampung nggak bayi, nggak apa-apa dah tuh aja tuh anak kali-kali aja. Hari suami dia berangkat rumahnya Nabi SAW. Nabi dikatakan apa? Diselimuti dengan kain yang berwarna putih, kain yang berwarna. Lagi tidur, cakep, baik tidur kan? Yang tidur, bayi. Apalagi kakek-kakek, udah nggak ada cakep-cakepnya, melek aja jelek gimana tidur? Dilihat cakep banget nih bayi, pengen gendong, takut nih bayi bangun. Akhirnya apa? Pelan-pelan dipegang dada Nabi gitu Muhammad SAW oleh Sayyidah Halimah dipegang. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ini bayi tersenyum. Ini bayi tersenyum, kemudian dia buka mata. Ketika dibuka matanya, kata Sayyidah Halimah, aku lihat cahaya keluar dari matanya menembus sampai ke. Maka ketika itu kalau cara kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Pernah ngalamin gak? Senang, ya Allah, diambil, digendong, disusuin di sebelah kanan, nyusu di sebelah kanan, ya karena pegel dipindahin ke sebelah. Nggak mau nyusu. Kenapa nggak mau? Ini keterjagaan Nabi kita Muhammad SAW. Nggak mau ngambil jatah orang.
Karena bagian kiri itu adalah bagian yang biasa minum anaknya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Gak mau. Seterusnya Nabi cuma mau menyusu yang di sebelah kanan, karena sebelah kiri punya saudara susunya. Baik sekarang gitu gak? Ada ibu-ibu, baik saya juga begitu Ustadz, maunya nyusu di sebelah kanan, soalnya sebelah kiri punya bapaknya. Coba tuh, nggak mau kalah bapaknya. Ya maaf ya kalau saya agak-agak, biar nggak ngantuk Pak. Apa yang terjadi setelah itu? Udah siap mau pulang, kesak. Maka amin, keberkahan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin kita nggak bisa seperti Sayyidah Halimah karena kita nggak ngalamin hidupnya Nabi. Apa kata Sayyidah Halimah? Maka ketika aku datang ke tungganganku, ontakku, yang tadinya ini ontak puyuh, lepas tiba-tiba gagak, gagak, langsung dinaikin. Yang tadinya di belakang nyusul. Ibarat katanya Honda CB tapi mesinnya mesin Ninja. Waduh. Nyusul ontak yang duluan. Sampai duluan. Sampai di rumah. Ini Sayyidah Halimah punya kambing. Kambingnya kuyu-kuyu. Musim paceklik. Tapi ketika diperes, belum diperes tuh susu udah keluar. Keberkahan Nabi, otoknya terus semua. Sampai apa? Saking sehat-sehatnya baik kambing-kambing ontaknya si Sayyidah Halimah. Ini tetangganya pada kiri. Tuh kambingnya pada gemuk-gemuk, digembalain di mana? Disuruhin sama tukang gembalanya. Lu gembalain tuh kambing gue, lu gembalain ontak gue di tempat si Halimah, gembalain kambingnya, gembalain ontak, biar kambing gue gemuk, biar sapi gue, ontak gue juga gemuk kayak kambingnya dan ontaknya Halimah. Kalau cara kita biasa digembalain di Minangkabau, kono gembalain di pasar rumput. Ya namanya pasar rumput banyak, ya kan begitu dulu. Gitu. Makanya dibawa, digembalain di tempat digembalakannya kambing Sayyidah Halimah dengan ontaknya Sayyidah Halimah. Bawa semuanya. Alhamdulillah, kambing tetangganya tetap kurus. Bukan karena tempat gembalaan itu kambing jadi gemuk, tapi hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Sayyidah Halimah. Luar biasa. Ya, keberkahan selalu berada di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Maka kalau kita mau mengambil iktibar dari situ, ya coba kita ada rasa kebersamaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak begini, kita merayakan maulidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sebagai bentuk usaha kita untuk mempunyai kebersamaan dengan Nabi. Ya. Jangan dibilang Nabi nggak tahu kalau kita bikin maulidnya sekarang. Ya, kalau tadi diceritakan sama Kiai Rifai Adam, siapa yang hadir di majelis kuitak Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi tahu apa kita sekarang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak tahu? Ya maka mudah-mudahan dengan berkahnya maulid yang kita rayakan pada malam ini, Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Allah senantiasa mengabulkan segala hajat kita duniawiyah, ukhrawiyah, hissiyah wal ma'nawiyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah ma'al lutuf wal afiyah was sa'adatil abadiyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma bihaqqil Fatihah وبحق سيدتنا فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويرضى عنا الحبيب المحبوب ويعجل لنا بالمطلوب مطالب الدنيا بالميسرة مطالب الآخرة بالمغفرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Bari MA yang telah menyampaikan mauizah dan juga ditutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena guru kita sudah membacakan doa, maka berakhir acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musholah Darul Khair ini. Saya atas nama membawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian terdapat kekurangan baik dalam penyampaiannya atau persiapan kami. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup, pengumuman insyaallah pada pengajian Fathul Muridin besok bertempat di Musholah Al-Akhyar. Ya, jadi insyaallah pengajian Fathul Muridin subuh bertempat di Musholah Al-Akhyar. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, warja'al al-muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Arhamar فرج على المسلمين.